pagi jemaat yang dikasih Yesus. Haleluya. Mari kita bersama-sama katakan, saya orang yang paling dikasih Yesus. Amin. Kita semua dikasih Yesus. Haleluya. Karena kemurahan Yesus, Dia memberikan nyawanya buat kita semua. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar di dalam kehidupan kami Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku Kau terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. tak pernah terlambat pertolongannya, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, yes. menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Dia setia di dalam kehidupan kita, Yang selalu setia menjagaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. sungguh ku berserah, Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya Tuhan. sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku Kau terlebih besar. Amin. Haleluya. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. kami percaya takkan pernah terlambat pertolongan Yesus di dalam kehidupan kita. Janjinya ya dan amin bagi engkau dan saya, orang-orang yang sangat dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Amin Tuhan. Yang selalu setia menjagaku. Oh, kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. sungguh kami berserah kepadamu. Sungguh Kami percaya hanya Engkau Yesus, kekuatan di dalam kehidupan kami. Sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar,
pada kami hari ini ya Tuhan. Jika hari ini kami mau memuji, menyembah, mendengarkan setiap janji-Mu di dalam hidup kami, biarkanlah kami mendengar dan memberi yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Haleluya. Jemaat diberkati semua, amin. Haleluya, semuanya karena kemurahan Yesus Kristus Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahin oleh Yesus Kristus Tuhan. Yeay. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup, amin, limpahkan segala dan anugerahnya bagi engkau dan saya, dan anugerahnya Yeay. sangat besar Amin. bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami semua. Haleluya. Mari sama-sama kita akan pujikan. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan. Amin. Aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagi kita. Sempurna Haleluya. anugerah Sekali lagi, atas sempurna anugerah Yesus bagi kita. atas sempurna Amin. anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Yesus, berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Amin. Haleluya. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Kristus Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Ia memberikan
sertaku, Padamu dan tongkatku, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Yesus menyediakan. Engkau menyediakan hidangan, Kau memberiku kekuatan. Kau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Haleluya. Tuhan Yesus adalah gembala kami, takkan kekurangan hidup kami. Amin. Haleluya. Kami menikmati Engkau Yesus hanya karena berkat kemurahan Yesus di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, Tuhanlah kekuatan di dalam hidup kita. Dia sudah berikan segalanya, nyawanya saja Dia serahkan buat kita. Apa yang kau khawatirkan? Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Semua berkat kemurahan-Mu, semua hanya karena kasih kemurahan Yesus. terima kasih. Amin Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kalau kami ada saat ini Tuhan, semua hanya karena kebaikan-Mu Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Dia sudah rancangkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua hanya karena-Mu Tuhan. Semua berkat kemurahan, Saya serahkan pada hamba-Nya. terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyiapkan roti ataupun nasi ataupun juga minuman teh atau air putih. Mari bersama-sama kita menghampiri Dia, menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Sebab pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu memakannya, kamu mengingat akan kematianku. Mari bersama-sama kita memakannya dengan ucapan syukur, dengan percaya penuh bahwa Kristus sudah menyerahkan tubuhnya bagi kita supaya kita semua sehat, supaya kita semua sembuh dalam nama Yesus. Kemudian ia mengambil cawan dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa semua orang. Minumlah, sebab setiap kali engkau meminumnya, engkau mengingat akan kematianku." Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita minum bersama. Kita percaya darah Tuhan sudah tercurah untuk menebus semua dosa kesalahan kita. Kita dibenarkan oleh karena pengampunan melalui darahnya. Mari kita meminum bersama dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih yang berlimpah yang sudah Engkau berikan untuk kami melalui putra-Mu Yesus Kristus. Engkau sudah membenarkan kami dan kami bisa menikmati persekutuan yang begitu indah. Kau pulihkan kami menikmati kembali hubungan dengan Engkau. Kami bersyukur karena penebusan Kristus. Tidak ada lagi pemisah antara Engkau dan kami anak-anak. Sebentar kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Berbicaralah. Roh Kudus yang akan memberikan kepada kami semua pengertian. Roh hikmat dan wahyu. Untuk kami semua terus hidup di dalam kebenaran. Dan Engkau memimpin anak-Mu dalam keterbatasannya. Engkau yang memenuhi dengan kuasa dan pengurapan dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk terima firman Tuhan bersama berkata, amin. Ya, terima kasih untuk tim pemuji dan kita sudah menyembah Tuhan dengan luar biasa karena Dialah yang layak menerima setiap penyembahan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, tema gereja bulan ini adalah tema gereja GKI Puri Marina, Grace on Relationship. Setiap orang yang normal pasti dia memiliki hubungan dengan orang lain. Kita mungkin setiap hari bertemu dengan orang-orang di tempat kerja kita atau anak-anak di sekolahnya atau para mahasiswa juga dengan teman-temannya atau mungkin kita bertemu dengan rekan-rekan sekerja kita. Di rumah kita setiap hari juga selalu bersama-sama berkomunikasi dengan keluarga kita. Nah, pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama merenungkan, mempelajari bagaimana kasih Allah yang luar biasa sudah membuat hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah mengalami pemulihan kembali. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungannya dengan Allah rusak, terputus. Bahkan mereka sampai dibuang, disingkirkan, keluar dari Taman Eden. Tetapi puji Tuhan, Allah kita tidak pernah gagal. Kepada Adam dan Hawa, pada waktu itu Tuhan berkata, ketika dia ada bersama dengan Adam, Hawa dan ada ular yang di dalamnya ada iblis waktu itu, bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular atau iblis. Siapa saudaraku keturunan perempuan itu? Yesus Kristus. Dialah yang sudah meremukkan kepala iblis sehingga manusia bisa kembali berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan Allah lagi.
Nah, mari pagi hari ini kita akan bersama-sama. Apa yang bisa membuat sebuah hubungan bisa terjalin dengan baik? Mari kita akan membaca di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kita akan membaca. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memperhatikan ayat 34. Di sini Tuhan kita Yesus Kristus memberikan perintah baru kepada setiap orang percaya. Konteksnya pada ayat ini adalah Tuhan berbicara kepada murid-muridnya dan hari ini juga untuk kita yang sudah diselamatkan, yaitu supaya kita saling mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Demikian kita harus saling mengasihi. Artinya hubungan komunikasi di antara orang percaya, kita bisa saling berhubungan dengan baik. Dasar utamanya ketika kita sudah mengalami kasih Yesus. Kasih Yesus itu kasih yang bagaimana, saudaraku? Ya Pak Peter, gimana Pak? Kasih yang sempurna ya Pak ya? Oh iya, kasih yang tanpa syarat, betul. Inilah kasih Allah, inilah kasih Yesus. Kasih di sini ditulis dengan kata agape, saudara. Kata agape itu adalah kasih tanpa syarat, kasih dari Allah. Amin. Nah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada kita pagi ini, bahwa Yesus sudah mengasihi kita tanpa syarat. Artinya ketika kita dalam kondisi yang buruk, dalam kondisi yang najis, penuh dosa, dalam kondisi yang nakal, bejat, dan tidak layak, kita sudah dikasihi oleh Yesus. Dia sudah mau menerima kita apa adanya. Dia tidak mengungkit-ungkit kesalahan kita, masa lalu kita, kejelekan kita, kebobrokan kita. Tapi Yesus terima kita apa adanya, tidak bersyarat sama sekali. Dia tidak berkata, kamu harus hidup kudus dulu, maka aku baru terima engkau. Tidak, tetapi dia terima kita apa adanya. Amin. Kita lihat dalam Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8, kita baca bersama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus sudah mati untuk kita ketika kita ini masih jelek, masih berdosa, masih menjijikan. Sangat menyakiti hati Tuhan. Tetapi dia sudah agape kepada kita. Dia sudah mengasihi kita tanpa syarat. Bahkan dia benar-benar menyerahkan dirinya sebelum kita mengenal dia, dia sudah menyerahkan dirinya untuk kita. Nah, inilah kasih agape, saudara. Kasih yang mau berkorban. Nah, itulah yang dilakukan Yesus, mengasihi kita dengan kasih Allah, dengan kasih agape. Mengasihi dengan mengorbankan nyawanya. Memberikan dirinya bukan karena kita sudah baik, tetapi bahkan ketika kita sangat-sangat menyakiti Tuhan. Jadi, kalau ada di antara kita jemaat atau mungkin para pemirsa yang ada di tempat-tempat yang tidak saya ketahui pagi ini, mungkin merasa dirinya begitu dosa, mungkin merasa dirinya tidak layak di hadapan Allah. Lihat kebenaran ini, Yesus sudah mengasihi kita, Allah sudah mengasihi kita dengan menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Jadi saudara jangan sampai merasa terus tertekan, tertuduh, merasa enggak layak di hadapan Allah. Karena pagi ini berita baik untuk kita adalah Tuhan mengasihi kita apa adanya dan sudah menyerahkan dirinya
untuk menebus dosa kita. Maka kita tadi mengadakan persekutuan dengan tubuh dan darah untuk selalu mengingat pengorbanannya. Saudaraku, kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah pulih, darah Kristus sudah membenarkan kita, kita tidak lagi menjadi musuh Allah. Tetapi Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepada anak Allah, dia diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Kita sudah menjadi anak Allah, amin. Kita tidak lagi musuhan dengan Allah. Karena itu Tuhan berkata, aku telah mengasihi kamu, aku telah menerima kamu apa adanya. Maka kamu juga harus mengasihi satu dengan yang lain tanpa syarat. Saya pernah mengalami kegagalan dalam hubungan-hubungan. Saya pernah gagal dalam menjalin hubungan, tetapi saya tidak perlu terpaku dengan masa lalu saya untuk kegagalan itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah gagal di dalam menjalin hubungan atau di dalam berhubungan dengan teman, dengan orang lain di kantor, atau dengan mungkin bahkan sesama orang Kristen pada hari-hari yang lalu, atau kepada orang yang membenci saudara. Saudara merasa begitu sakit hati dan kecewa. Saudara, tidak usah putus asa. Amin. Tidak perlu diingat-ingat. Itu adalah masa lalu. Kita pagi ini akan belajar bahwa seorang yang pernah gagal menyakiti hati Tuhan pun bahkan berkata, aku tidak kenal Yesus. Padahal dia sudah selalu bersama dengan Yesus 3 tahun. Saudara tahu siapa dia? Ya, Bu Elsa betul. Petrus. Dia adalah Petrus. Petrus itu setiap hari bersama Yesus selama 3 tahun. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap? Ada seorang hamba perempuan berkata kepada Petrus, kamu kan yang bersama dengan dia, kamu juga orang dari Galilea. Petrus berkata, saya enggak tahu apa yang kamu maksud. Itu sampai 3 kali, saudara. Dan Yesus sudah berkata, sebelum ayam berkokok, kamu itu sudah akan menyangkal aku 3 kali. Padahal saudara tahu apa yang dilakukan Petrus, itu tertulis di dalam kitab Markus 14. Ya, ayat 27. Markus 14 ayat 27 dan selanjutnya. Kita baca ya saudara. Petrus pernah gagal dalam mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak terus-menerus mengingat kegagalan Petrus. Ya, kita baca. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Terus, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Terus, kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Terus, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu semua, perhatikan. Ketika Yesus belum mati, Yesus sudah memberitahu bahwa dia akan bangkit. Dan ketika dia memberitahu kepada murid-muridnya, Petrus itu berkata dengan penuh semangat. Wah, Petrus itu kan orangnya, semangatnya berapi-api, ya, menyala-nyala, emosinya tinggi. Dia berkata bahwa aku tidak akan pernah menyangkal engkau Yesus. Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan pernah menyangkali engkau. Nah, ini diucapkan Petrus dengan penuh semangat, sampai dikatakan dia lebih bersungguh-sungguh ngomong itu ketika Yesus sudah berkata, kamu itu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok, Petrus. Saudaraku, apa yang terjadi kemudian?
Seperti tadi saya sampaikan, Petrus menyangkal bahwa dia tidak kenal Yesus ketika Yesus ditangkap. Artinya Petrus gagal, saudara. Gagal untuk mengasihi Yesus. Tetapi mari kita lihat apa yang terjadi di kitab Yohanes pasal 21. Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21. Sorry. Ayat 18. Ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Terus, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sekali lagi, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 18. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus sudah bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya berkali-kali. Dan ini adalah penampakan Yesus yang ketiga kalinya. Dan ia berbicara secara khusus, secara pribadi kepada Petrus. Katanya apa? "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Tuhan berkata ini dengan kata-kata, "Petrus, apakah engkau agape dengan aku?" Jadi Yesus tanyanya dengan kasih agape, kasih tanpa syarat. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku tanpa syarat, tanpa embel-embel?" Kalau yang kemarin Petrus sebelum Yesus mati dia berkata, "Aku bahkan akan menyerahkan nyawaku." Artinya Petrus mau membuktikan kalau aku itu agape kepada engkau. Tetapi ternyata enggak bisa. Tetapi pada saat Yesus sudah bangkit, dia tanya lagi kepada Petrus. Petrus itu jawabnya, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Tapi tidak dengan kata agape, saudara. Tapi dengan kata apa? "Tuhan, engkau tahu bahwa aku pilia dengan engkau." Jadi ada kasih agape, ada kasih pilia. Kasih pilia apa, saudara? Kasih karena persahabatan. Kasih karena pertemanan. Jadi kalau boleh diilustrasikan, seandainya saya ngomong kepada Kleon, ya, yang masih kecil, dengan bahasa Jawa, kromo inggil, tetapi Kleon menjawabnya dengan bahasa ngoko. Misalnya saya tanya Kleon, "Kleon sampun dahar?" Tapi Kleon menjawabnya, "Aku wes maem." Itu ngoko, saudara. Artinya enggak sinkron. Harusnya Kleon jawabnya juga, "Nggih, dalem sampun dahar." Saudaraku, inilah yang dilakukan Petrus. Yesus tanya, "Apakah kamu agape kepada aku?" Tetapi Petrus menjawab, "Aku pilia dengan engkau Yesus. Aku mengasihi engkau seperti seorang teman. Bukan aku mengasihi engkau bahkan walaupun aku harus menyerahkan nyawaku, tidak. Tapi aku mengasihi engkau sebagai seorang teman." Sampai 2 kali Yesus tanya itu, Petrus menjawab itu. Akhirnya Yesus menurunkan levelnya, saudara. Akhirnya Yesus berkata pada Petrus, "Petrus, apakah engkau pilia dengan aku?" Saudara, di sini kita melihat
Ternyata Yesus tidak maksa, saudara. Kalau kita mungkin belum sanggup agape, mengasihi dengan tanpa syarat, Yesus masih nunggu. Betul enggak? Sampai Petrus itu menyadari benar-benar bahwa dia itu diterima Yesus apa adanya. Maka akhirnya Petrus benar-benar bisa mengasihi Yesus dengan kasih agape. Saudara tahu, ayat yang terakhir tadi kita baca itu menyatakan bagaimana kelak Petrus akan mati, saudara. Ternyata Petrus ketika dia sudah dipenuhi Roh Kudus, dia melayani Tuhan dengan luar biasa, keluar masuk penjara pun dia alami. Dan pada akhirnya dia mati sebagai martir Kristus. Dia disalib dengan kepala terbawah. Kepala di bawah. Itulah bukti bahwa Petrus sekarang akhir hidupnya sudah mengasihi Yesus dengan agape. Tapi sebelum sampai akhir hidupnya, Petrus sudah mengasihi Yesus dengan agape. Karena apa? Dia rela dipenjara, dia rela dihujat, dia rela dibenci banyak orang karena dia mengasihi Yesus. Saudaraku, saudara tahu satu rasul lagi yang lain, yang tadinya sangat membenci Yesus. Dan dia setelah diterima Yesus apa adanya, Yesus tidak mengungkit-ungkit masa lalu Petrus yang penuh kebencian, tidak. Dia adalah wah, Bu Elsa jawab terus nih, benar harus dapat hadiah nih. Ya, Paulus dulunya seorang yang begitu benci kepada Yesus dan murid-muridnya, bahkan sampai menangkapi mereka untuk dipenjarakan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus yang agape kepada dia, Yesus yang menerima Saulus tanpa syarat, hidupnya berubah total. Sehingga dia bukan lagi menjadi seorang yang membenci Yesus dan murid-muridnya, tapi hidupnya diubahkan, hubungannya dengan Allah dipulihkan. Amin. Allah tidak mengingat-ingat kejelekannya Saulus dan Petrus di masa lalu. Mereka dipulihkan hubungannya dengan Allah. Dan ketika mereka dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, maka mereka bisa mengasihi orang lain. Amin. Jadi saudara, kita melihat di sini, kasih yang bisa membuat kita bisa mengasihi orang lain ketika di atasnya ada grace, ada kemurahan Tuhan, ada kasih karunia yang sudah mengerjakan di dalam hidup kita, bahwa kita dikasihi Tuhan, bahwa kita diterima apa adanya, bahwa kita tidak pernah dia tinggalkan, bahwa Yesus mau mati untuk kita. Bahkan ketika kita paling jelek, dia tetap menerima kita. Itulah kasih agape yang bisa membuat kita mampu mengasihi orang lain yang mungkin menjengkelkan kita, teman yang mungkin menyakiti hati kita, teman yang mungkin mengkhianati kita. Tuhan membuat kita bisa mengasihi mereka karena kita sudah menerima kasih yang berlimpah. Ketika kita juga menyakiti hati Tuhan, kita tetap diterima. Saudara ingat, Tuhan Yesus pernah menyampaikan sebuah ilustrasi yang luar biasa yang menunjukkan keindahan kasih Allah, keindahan kasih agape. Ada di dalam kitab Lukas. Masih ingat ya kitab Lukas? Nggak usah dibuka, saya ceritakan aja. Yaitu anak bungsu yang hilang, cerita anak yang hilang. Dikatakan bahwa seorang ayah punya 2 anak. Dan yang bungsu meminta warisan kepada ayahnya. Padahal ayahnya masih sehat segar. Dan ketika ayahnya mendengar itu, ayahnya enggak mengucapkan kata-kata yang membuat anak itu terluka. Dia hanya dikatakan di situ, di kitab Lukas, bahwa ayahnya kemudian membagi hartanya menjadi 2. Dan setelah anak itu menerima harta warisannya, dia jual harta itu, dia bawa uang banyak, dia pergi ke kota lain. Saudara, apa yang dilakukan di kota lain dikatakan di dalam kitab Lukas. Nanti saudara bisa baca ayat 11 sampai 31 kalau enggak salah ya, betul ayat itu.
anak itu pergi ke kota lain berfoya-foya menghabiskan harta ayahnya. Dan akhirnya dia menjadi melarat. Dia jatuh miskin sehingga untuk makan pun dia tidak punya apa-apa. Terjadilah saat itu kelaparan di negeri itu sehingga anak itu nggak bisa makan. Maka dia berusaha untuk bekerja. Ketika dia bekerja, saudara, dia tidak mendapatkan tuan yang baik. Tuan yang di mana dia bekerja adalah tuan yang jahat. Kenapa? Karena dikatakan dia mau makan saja nggak bisa. Mau makan ampas makanan babi itu nggak bisa. Berarti dia benar-benar sangat-sangat menderita. Kemudian dia baru disadarkan. Ketika dalam kondisi terpuruk, kelaparan, tidak pakai baju yang baik dan mungkin dia nggak pernah mandi, mungkin baunya sangat busuk, dia teringat ayahnya yang kaya raya, di mana di rumah ayahnya banyak pembantu, banyak hamba, dan mereka bisa makan dengan kenyang. Kemudian dia memberanikan diri kembali ke rumah ayahnya. Dan apa yang dia dapatkan, saudara? Ternyata ayahnya dari kejauhan melihat dia dan berkata, mungkin sambil seperti ini, menengok siapa itu yang datang ya, kok kayak pengemis, tetapi makin dekat, ternyata dia melihat bahwa itu adalah anaknya. Saudara, ayahnya tidak kemudian nunggu dengan seperti ini, enggak. Tetapi ayahnya justru mendekati anak itu dan memeluk dia. Engkau adalah anakku, engkau sudah mati dan engkau hidup lagi anakku. Tapi anak itu merasa enggak layak, saudara. Dia merasa bau, dia merasa compang-camping, pakaiannya enggak layak. Sementara ayahnya pakai pakaian yang sangat bersih dan harum dan kaya raya. Tetapi ayahnya berkata, dia peluk anak itu dan berkata, ayo masuk ke dalam rumah. Anak itu berkata, enggak ayah, aku jadikan aku hamba saja ayah. Enggak anakku, kamu adalah anakku. Inilah gambaran yang Kristus berikan. Sebejat-bejatnya manusia menjijikkan karena dosanya. Tetapi ketika Roh Kudus menginsyafkan dia menjadi sadar akan dosanya dan mau kembali kepada Tuhan, Bapa di sorga. Maka Bapa di sorga tidak menolak. Amin. Amin saudaraku. Bapa kita di sorga tidak menolak siapapun yang datang kepadanya. Tuhan sangat rindu dan ingin semua orang datang kepadanya. Menikmati pelukan kasih Bapa. Saudara tahu anak bungsu tadi disuruh masuk. Dia dimandikan oleh pembantu-pembantunya. Dia dipakaikan jubah yang sangat indah. Dipakaikan cincin. Wow, inilah gambaran. Ketika hidup kita datang pada Kristus, kita dipulihkan dan menikmati kebaikan Bapa. Maka ketika kita melihat saudara kita, mungkin dia menjengkelkan kita, kita akan ingat, oh iya, aku juga diterima oleh Tuhan, oleh Bapa saat aku sangat berdosa. Kasih seperti inilah, ketika dialami seseorang, maka orang itu akan menyadari bahwa dia sudah dikasih, maka dia akan mengasihi orang lain. Dia tidak akan mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Dia tidak akan menyimpan dendam yang berlarut-larut. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dirinya pun telah diampuni Tuhan. Amin. Saudaraku, kalau hal ini yang menjadi dasar dalam kita berhubungan dengan orang lain, maka pasti hubungan kita akan baik. Amin Bu Elsa. Nah, tetapi kalau yang menjadi dasar adalah filia, kasih karena persahabatan, kasih karena pertemanan. Ketika dia dikecewakan oleh temannya, surat konco-konconan, sudah tidak ada teman-temannya, cukup sampai di sini. Itulah kalau dasarnya kasih filia. Mungkin kalau dasarnya kasih storge, karena ada hubungan darah, karena kamu adikku, karena kamu masih
sama-sama sepupuku, maka aku mau tolong kamu. Tetapi itu pun tidak akan sekuat kasih agape. Itu bisa luntur ketika mungkin orang yang kita kasihi mengecewakan kita, mengecewakan saudaranya. Maka sampai ada sedulur tetapi tidak mau lagi menjadi sedulur, saudara tetapi tidak mau lagi menjadi saudara, karena terlalu sakit karena dikecewakan saudaranya. Apalagi kalau sebuah hubungan hanya didasarkan pada kasih eros. Kasih eros tahu ya saudara? Apa Pak Didik? Kasih eros? Kasih karena hubungan laki-laki dan perempuan. Kalau kasih eros itu didasarkan karena ketertarikan lawan jenis. Jadi kalau ternyata yang dikasihi dengan kasih eros itu sudah enggak cantik, enggak ganteng, mungkin sudah gemuk, ya, mungkin sudah berubah, kok enggak seperti dulu, itu bisa luntur. Tetapi ketika kasih eros itu di dalamnya pribadi-pribadinya dipimpin, dipenuhi oleh agape, maka kasih itu akan tetap bertahan dalam segala waktu. Amin. Terakhir saudara, kita lihat bagaimana Paulus yang dulu membenci orang Kristen, yang dulu membenci Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam kitab 1 Korintus 13. Ketika hidup dia sudah mengalami agape, maka dia bisa berkata seperti ini. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai selanjutnya. Kita baca bersama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai agape, ini ditulis pakai agape juga saudara dalam bahasa aslinya. Tetapi jika aku tidak mempunyai agape, kasih agape, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Perhatikan saudara, sebelum dia berkata, sekalipun aku itu pinter bahasa, ngerti bahasa apapun di dunia, bahasa Inggris oke, bahasa Jerman oke, Jepang oke, Jawa oke, dan bahasa malaikat ya. Artinya rohaninya kelihatannya tinggi. Tapi jika dia tidak memiliki kasih agape, ternyata Paulus berkata, aku enggak ada gunanya. Artinya saudara, kita sudah nerima agape dari Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Maka Paulus berkata, aku juga harus agape. Kalau enggak ada gunanya. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Lagi Paulus berkata, kalaupun aku itu kelihatan rohaniku sangat hebat, tinggi, ngerti teologi yang sangat sempurna. Bahkan imanku aku kalau berdoa langsung dijawab. Tetapi kalau aku tidak memiliki agape, agape itu sendiri siapa saudara? Kristus Yesus. Kalau orang mungkin mempunyai hal-hal yang hebat tapi dia tidak punya Kristus, dia enggak punya kasih agape, dia juga tidak hidup dalam agape, maka Paulus berkata dirinya menyadari, aku itu enggak ada gunanya di hadapan Allah. Paham ya saudara? Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara pernah mungkin ada melihat orang yang kayaknya murah hati banget, suka memberi, suka membantu orang. Tetapi Paulus berkata, kalaupun aku itu suka memberi kepada banyak orang, aku bahkan sampai menyerahkan tubuhku untuk menolong orang, tapi kalau tidak karena kasih Kristus, kalau bukan karena didorong oleh kasih agape bahwa aku mau berkorban karena Kristus sudah berkorban untuk aku juga, enggak ada gunanya. Saudara, hari-hari ini kan wabah virus corona lagi marak, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan
sumber mata pencaharian, sehingga banyak orang sebenarnya butuh ditolong. Nah, banyak orang juga peduli menolong orang lain, itu bagus. Tetapi bagi kita semua, lihat, semua itu karena kita ada kasih Kristus. Amin. Kita melakukan itu. Kita menolong tanpa memandang muka. Kita menolong tanpa memandang latar belakang. Siapa yang kita tolong? Itu adalah kasih agape. Dan Kristus berkata, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ketika di bumi melihat orang kelaparan, Yesus tergerak hatinya dan dia membuat mukjizat untuk menolong orang-orang yang kelaparan. 5 roti, 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Artinya ketika Yesus melihat orang kelaparan jasmani, dia juga menolong, saudara. Karena ada kasih yang tanpa syarat. Ketika dihadapkan kepada Yesus orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang tuli, bahkan orang yang mati, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Saudara, inilah yang Tuhan mau ada pada kita. Hubungan kita dengan dunia ini, orang-orang yang di dunia ini, orang yang belum percaya Yesus, atau anak-anak Tuhan. Karena kita tahu, kita sudah dikasih Yesus. Hati yang penuh belas kasih, hati yang mudah memberi, hati yang mudah mengampuni. Ayat berikutnya, ayat 4. Seperti apa kasih agape itu, saudara? Mari kita baca bersama. Kasih itu sabar. Jadi agape itu sabar. Kasih agape itu murah hati. Kasih agape itu tidak cemburu. Kasih agape itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Inilah, saudara, grace on relationship. Ketika hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang kita jumpai dimanapun, ketika kita memiliki grace kasih agape, lihat, Petrus yang dulunya orang yang gak sabaran, dia berubah menjadi orang yang sabar. Amin. Ketika dia ditangkap hari-hari akhir hidupnya, saya mempelajari, ternyata teman-teman Petrus katanya menyarankan Petrus untuk melarikan diri saat dia ditangkap. Dan Petrus berusaha melarikan diri. Tetapi ketika dia sampai di pintu gerbang, mungkin itu kota Roma, dia melihat Yesus. Ini tulisan, saya membaca tulisan ini dari seorang penulis Kristen yang menulis sejarah Kristen mula-mula. Ternyata dia melihat Yesus dan dia berkata kepada Yesus, Tuhan, engkau mau kemana? Dalam penglihatan itu Yesus berkata, jadi ini tidak ditulis di Alkitab ya, tetapi dari tulisan penulis awal jemaat mula-mula. Dalam penglihatan itu Yesus berkata, aku mau mati kedua kalinya. Dan kemudian akhirnya akhirnya Petrus langsung balik badan. Dia menyerahkan dirinya dan akhirnya dia mati disalib, kepala di bawah. Karena dia merasa tidak layak mati seperti Tuhannya. Inilah, saudaraku, yang membuat seseorang mau berkorban didasarkan kasih agape. Dia tidak takut mati, dia tidak takut menolong orang lain. Ketika ada dalam hidup kita kasih yang sempurna, kasih Yesus, kita tinggal di dalam kasih agape, maka kita menjadi orang yang murah hati, enggak pelit. Amin. Ketika kita mungkin di jalan ketemu orang yang kelihatannya benar-benar kelaparan, kita bisa membelikan makan dan memberi makan. Ia tidak cemburu. Ia tidak cemburu itu artinya ia tidak iri ketika melihat orang lain diberkati atau melihat orang dunia yang kelihatannya hebat. Enggak, dia enggak iri. Orang yang memiliki agape, dia tidak iri kepada orang lain.
Itulah kita, amin. Itulah yang ada pada kita, anak-anaknya yang dikasihnya, yang telah menikmati kasih agape. Kita juga dipenuhi agape. Ia tidak memegahkan diri. Saudara tahu, orang yang dipenuhi kasih Kristus, kasih agape, dia tidak mungkin merendahkan orang lain. Dia tidak mungkin menghina-hina orang lain. Kenapa? Karena dirinya tahu bahwa dia pun hina, tapi diterima Kristus. Seperti anak bungsu dia tidak layak. Kita itu seperti anak bungsu tidak layak, tapi diterima. Itulah orang yang memiliki agape, dia nggak mungkin memegahkan diri, menyatakan dirinya lebih hebat dari orang lain sehingga merendahkan orang lain. Dan ia tidak sombong. Hampir sama ya saudara. Ayat berikutnya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ketika semua karakter kasih agape ini memenuhi kita, saya percaya orang-orang di sekitar kita, anak kita, keluarga kita, orang terdekat kita, suami pasangan kita, istri kita, atau teman kita, pasti mereka tidak akan memusuhi kita. Kalau kita sudah mengasihi mereka dan mereka masih memusuhi kita, ya kebangetan. Itu kebangetan. Tetapi bahkan Kristus berkata, ayat terakhir kita buka Matius 5 ayat 43. Matius 5 ayat 43. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Terus, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah yang Yesus katakan, supaya kita agape kepada musuh, kepada orang yang membenci kita. Tuhan mau kita mengasihi mereka bukan karena mereka berbuat baik pada kita, bukan karena mereka ramah kepada kita, tetapi karena kita sudah mengalami agape, kasih Yesus. Amin. Yesus bahkan berkata kepada musuhmu, kepada orang yang menganiaya kamu, doakan. Inilah saudara, saya percaya ketika kita mengalami kasih Yesus, maka kita tidak akan sulit untuk mengasihi orang lain. Karena siapa yang bergerak? Yesus yang di dalam kita. Yesus yang memampukan kita. Di kitab Yohanes 15 dia berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi di dalam aku kamu berbuah banyak. Amin. Di dalam Yesus kita bisa mengasihi dengan kasih agape. Kasih bukan karena syarat, bukan karena ingin imbalan, bukan karena ingin maksud-maksud lain, tapi aku mengasihimu karena aku sudah menerima kasih yang sempurna. Amin. Mari kita berdiri, pemusik mohon maju ke depan, kita naikkan pujian sebagai doa kita. Mengasihi lebih sungguh. Inilah kita. Kita sudah menerima kasih yang luar biasa. Kasih yang tidak pantas kita terima karena kita begitu bobrok, begitu menjijikkan. Tetapi kita dikasihani. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Sehingga kita bisa menikmati kekudusan. Kita bisa menerima kembali kasih Allah. Bahkan kita tidak akan dihukum lagi. Karena itu kita juga bisa mengasihi tanpa menghukum orang. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
saudara, kita mengasihi lebih sungguh karena kita sudah menerima, mengalami kasih yang luar biasa itu. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sudah menerima kami, memilih kami dan menerima kami menjadi anak-Mu melalui pengorbanan Putra-Mu Yesus Kristus. Sehingga Engkau tidak lagi mengingat-ingat dosa kami. Engkau tidak lagi menghukum kami. Bahkan Engkau tetap memeluk kami saat-saat kami terjatuh, saat-saat kami melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membuang kami. Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini Engkau mau supaya kami saling mengasihi sesama anak-anak-Mu seperti Engkau mengasihi kami. Engkau juga mau Tuhan kami bahkan mengasihi orang yang membenci kami. Kami tahu kami bisa karena ada Engkau yang mengerjakan di dalam kami. Kalau dari diri kami enggak mampu, tetapi Tuhanlah yang membuat kami bisa mengasihi, mengampuni, memaafkan, menerima orang lain dalam segala kekurangan dan kelemahannya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih untuk kabar baik jemaat yang dikasihi Tuhan, atau Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, melihat ibadah ini dimanapun engkau berada. Ketahui Tuhan Allah-Mu di dalam Yesus mengasihi engkau tanpa syarat. Terima Dia. Jika engkau belum pernah menerima Dia dalam hatimu, terima Dia sebagai juru selamatmu. Dia tidak akan menolakmu apapun kondisimu. Mungkin engkau sedang jatuh sakit, mungkin engkau dalam kubangan dosa. Lihat, Yesus berkata seperti Bapa itu melihat anak yang bungsu yang pulang dalam keadaan yang kotor dan menjijikkan, Dia peluk. Itulah yang Yesus buat untuk engkau, untuk kita semua. Darahnya menguduskan kita, membuat kita layak kembali menikmati hubungan dengan Bapa, dan kita bisa menikmati kasih dan mengasihi orang lain. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Saya menyerahkan kepada Pak Vincent. Teruslah nikmati kasih-Nya dan tinggal dalam kasih-Nya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita arahkan hati kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Angkatlah kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan sebagaimana Tuhan telah menyatakan bagi kita. Dengan penuh sukacita terimalah jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik, engkau diberkati, apa saja yang engkau kerjakan Tuhan membuat berhasil, dan oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita, Dia tersenyum atas kita, Dia memberikan damai sejahtera-Nya bagi kita supaya kita boleh menikmati hidup kita di bumi ini seperti di surga. Sebagaimana Yesus ada hari ini, Dia kuat, Dia tenang, Dia penuh sukacita. Demikianlah keadaan kita hari ini. Roh-Nya yang kudus diutus-Nya tinggal menetap dalam hidup kita, menyertai kita, menghibur dan memeteraikan kita sampai Yesus datang kembali kedua kalinya untuk kita semua yang dikasihi-Nya. Tuhan memberkati kita, mari semua yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin, amin.